Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan kembali mempersembahkan karya budaya untuk masyarakat Kota Yogyakarta dan dunia. Sebuah pameran yang menampilkan karya sastra kekayaan etnik Yogyakarta dalam kemasan virtual yang menarik. Kami mengangkat naskah serat Langen Wibowo milik Kadipaten Pakualaman. Kadipaten Pakualaman selain pusat kebudayaan, juga merupakan skriptorium penghasil manuskrip. Begitu banyak karya sastra Piwulang dan Babat yang ditulis sejak periode Pakualam pertama dan lestari hingga saat ini. Salah satunya naskah berjudul Serat Langen Wibowo ini. Naskah ini menjadi salah satu dokumen sejarah yang ditulis pada periode Kanjeng Gusti Pakualam keempat. Di samping kekayaan intelektual yang monumental, naskah ini mencatat pula dokumentasi seni pertunjukan yang begitu beragam. Bahkan, Pakualam keempat dalam naskah ini dapat dikatakan sebagai pencipta, pelestari, sekaligus pemerhati seni pertunjukan. Di dalamnya terdapat pula visual Bedono Renggan yang saat ini sudah dialih mediakan menjadi karya batik khas Puro Pakualaman. Harapan kami melalui kegiatan pameran virtual ini, masyarakat Yogyakarta kembali tergerak untuk menilik kebudayaan leluhurnya. Lebih besar lagi, melalui pameran ini, masyarakat mampu mengambil peran sebagai pelestari budaya agar tidak tercerabut dari akar identitasnya. Kadipaten Pakualaman, seperti halnya kerajaan-kerajaan yang lain, memiliki tradisi kesusastraan. Tradisi kesusastraan di Kadipaten Pakualaman ini sudah dimulai sejak sampeyan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam yang pertama. Kemudian dilanjutkan pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam yang kedua. Dan pada masa Pakualam yang kedua ini, kesusastraan di Kadipaten Pakualaman mencapai puncak keemasannya. Dengan hadirnya puluhan manuskrip di era Pakualam kedua. Dan di masa Pakualam pertama, kedua, dan ketiga ini, tradisi kesusastraan di Kadipaten Pakualaman dikonsentrasikan pada kesusastraan berzangre Piwulang. Tidak terhenti hanya di masa PA1, PA2, PA3, namun tradisi tulis di Kadipaten Pakualaman ini juga dilanjutkan hingga Pakualam 4, 5, 6, dan 7. Salah satu yang kita pamerkan pada masa ini adalah manuskrip atau naskah berjudul Langen Wibowo. Naskah Langen Wibowo ditulis atas prakarsa sampeyan dalem Kanjeng Gusti Pakualam keempat. Kini, naskah Langen Wibowo menjadi koleksi perpustakaan Widya Pustaka Kadipaten Pakualaman. Naskah Langen Wibowo ini memiliki ukuran 19,9 cm lebar dan panjangnya 32 cm. Teks Langen Wibowo ini ditulis dalam bentuk prosa, tembang mocopat, sekar tengahan,
dan Sekar Ageng yang disajikan dalam rangkaian repertoar gending iringan tari. Naskah Langen Wibowo ditulis di atas kertas Eropa dengan jumlah halaman keseluruhan 314 halaman. Masing-masing halaman terdiri dari 20 baris. Teks Langen Wibowo berbahasa Jawa dengan ragam kromo dan ngoko. Aksara yang dipakai adalah aksara Jawa dengan pola penulisan setidaknya memiliki 28 gaya cakrian atau gaya tulis. Dengan bentuk dasar tegak maupun agak condong ke kanan serta jelas. Ukuran aksara rata-rata 0,3 cm. Teks ditulis dengan menggunakan pensil dan tinta berwarna. Tinta yang digunakan untuk menulis teks berwarna hitam dan penanda akhir baris atau pupuh dipilih tinta berwarna perodok emas. Tinta-tinta berwarna seperti merah, hijau, ungu, biru, dan kuning khususnya digunakan untuk melukiskan iluminasi atau wedono. Teks Langen Wibowo ini berisi dokumentasi seni tari yang ada di Kadipaten Pakualaman. Tari-tarian yang diciptakan sejak masa Pakualam pertama hingga masa Pakualam keempat. Tari-tarian itu diantaranya adalah tari Bondoboyo, kemudian beksan Lawung Alit, beksan Jemparing, beksan Inom, dan juga beksan-beksan berupa bedoyo dan serimpi. Beksan-beksan berupa bedoyo diantaranya adalah bedoyo Wanudyo, bedoyo Semang, bedoyo Durmo. Serimpi diantaranya adalah serimpi Gadeg Putri, serimpi Nadeg Putri, serimpi Judeg Putri, dan serimpi Gadeg Putri. Selain itu juga bedoyo Kakung dan serimpi Kakung. Bedoyo Kakung berupa bedoyo Durmo Jaler, kemudian serimpi Gadeg Jaler, serimpi Nadeg Jaler, dan serimpi Judeg. Sampeyan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam keempat ini bernama kecil Raden Mas Nataningrat yang naik tahta pada tahun 1864 dengan gelar pertamanya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sasraningrat kedua, karena pada waktu itu umurnya baru menginjak usia 23 tahun. Kemudian pada tahun 1870-an menjelang beliau mangkat secara resmi baru berganti nama menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam keempat. Peristiwa kenaikan tahta Pakualam keempat terekam dalam manuskrip Langen Wibowo ini, khususnya pada halaman 158 dan 159 tergambar dalam ornamen-ornamen yang ada pada Renggan Wedono Makutha Praba Satriya Sudikbya. Bisa kita lihat di dalam renggan itu ada gambar payung atau songsong, kemudian ada gambar terompet, ada gambar tambur semacam drum, ya. Ada juga gambar meriam, gambar tombak, gambar busur anak panah, dan lain sebagainya. Terompet dan tambur ditabuh ketika Kanjeng Gusti Pakualam keempat melewati beberapa tempat khusus, misalnya ketika beliau mau keluar dari Kadipaten Pakualaman menuju loji atau sekarang yang kita kenal dengan Gedung Agung untuk disumpah oleh Gubernur Jenderal. Juga ada meriam. Meriam dalam teks ini disampaikan bahwa
dibunyikan sebanyak 11 kali, yaitu pada saat selesai Kanjeng Gusti Pakualam keempat mengucap sumpah, kemudian disambut tembakan atau dentuman meriam sebanyak 11 kali. Begitu juga ketika Kanjeng Gusti Pakualam keempat sampai di Puro Pakualaman disambut pula dengan dentuman meriam sebanyak 11 kali. Naskah Langen Wibowo, salah satu naskah yang dicipta pada masa Kanjeng Gusti Pakualam IV ini, memuat prosesi lelangen dalem beksan mulai dari Kanjeng Gusti Pakualam pertama. Ada 15 pasang wedono renggan, kemudian 2 pasang gapura renggan dan 1 gapura renggan tidak berpasangan. Nah, wedono renggan di sini yang akan kita lihat adalah wedono renggan Sujalmo Sari Makoro Uneng yang kemudian akan dijadikan beksan Nadek Putri. Hasil penelitian bersama Dr. Hermin Kusmayati, naskah yang seperti ini bisa dijadikan beksan, kemudian karawitannya, gendingnya, lalu aksesorisnya, ya, juga kain. Pernik-pernik inilah yang satu hal yang menjadikan alih wahana ini menjadi sukses. Dari naskah dijadikan bentuk tari, kemudian ditambah dengan aksesoris-aksesoris yang sangat menarik. Adapun yang dikisahkan adalah seorang putri yang dari gunung kemudian dibawa ke Puro Pakualaman, dilatih segalanya, fisik maupun mentalnya, ya. Mau semula yang gadis yang masih nun sewu, masih kakinya megar begini, menjadi seorang putri yang cantik, yang mempesona, yang ngadi saliro, ngadi busono, kemudian dilatih menjadi seorang penari yang dirindukan oleh para penontonnya. Kisah perjalanan Kanjeng Gusti Pakualam keempat diawali dari Bantul Karang, kemudian ke Pegunungan Tidar dan Gunung Pakutan. Putri tersebut dibawa ke Puro Pakualaman. Salah satu tradisi kesastraan di Puro Pakualaman adalah adanya teks yang dihiasi atau dilengkapi dengan iluminasi. Yang akan menjadi fokus kita di sini, iluminasi di Langen Wibowo, salah satunya adalah Sujalmo Sari Makoro Uneng. Iluminasi ini membingkai teks tentang Nadek Putri. Beksan Nadek Putri inilah yang kemudian diangkat menjadi tarian, dan iluminasinya menjadi batik Sari Makoro Uneng. Motif batik yang sumber penciptaannya terinspirasi dari gambar-gambar atau iluminasi yang ada pada naskah kuno, kami sebut sebagai batik naskah. Sejak tahun 2010 telah tercipta lebih dari 100 motif batik naskah, dan setiap nama motif diambil dari salah satu kata atau frasa yang terdapat dalam naskah kuno Pakualaman. Salah satunya adalah motif batik Sari Makoro Uneng. Sari artinya indah, Makoro artinya udang, dan Uneng artinya kasmaran.
Gambar udang mewakili kehadiran perempuan molek nan luas sehingga kelenturan liuknya menyerupai liukan tubuh udang. Di dalam motif ini juga terdapat gambar kupu-kupu. Gambar ini dimaknai sebagai proses metamorfosis. Makna filosofis motif batik Sari Makara Uneng adalah kesungguhan berupaya akan menghasilkan kesuksesan. Dan itu semua berkat kuasa dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metamorfose ulat menjadi kupu-kupu identik dengan gadis gunung berproses menjadi seorang penari istana yang dirindukan oleh para penontonnya. Diharapkan para pemakai motif batik Sari Makara Uneng akan termotivasi untuk selalu meningkatkan diri agar berkualitas, kreatif, juga santun dan bersahaja.